Selamat siang, selamat pagi. Perkenalkan, saya Sukiswa, mahasiswa MTI 9, NIM 50123085. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang analisis kegagalan investasi TI Teknologi Informasi bidang networking, wireless access, PTP dan PTMP, penyedia layanan internet Star Connect di Desa Siwulu. Prakata. Pandemi COVID-19 dulu itu telah membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk cara bekerja kita, belajar dan komunikasi di tengah pembatasan fisik dan sosial yang diterapkan untuk mengurangi penyebaran virus. Teknologi menjadi penyelamat utama, khususnya dalam mendukung keberlanjutan aktivitas manusia. Wireless networking menjadi tulang punggung konektivitas selama pandemi, menyediakan akses internet yang memungkinkan orang untuk bisa terhubung meskipun berada di tempat yang terpisah. Dengan adopsi kerja jarak jauh dan pembelajaran daring, kebutuhan akan infrastruktur jaringan yang handal dan cepat menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Teknologi seperti Wi-Fi, 4G, LTE, dan bahkan 5G yang telah digunakan secara luas untuk memenuhi tuntutan di era COVID-19. Namun, seiring dengan tantangan yang juga muncul meningkatnya ketergantungan pada jaringan nirkabel, kepadatan pengguna jaringan terutama di kawasan perkotaan menyebabkan gangguan dan penurunan kualitas layanan. Selain itu, kesenjangan digital menjadi semakin nyata, di mana masyarakat di daerah terpencil akan kurang berkembang, seringkali tidak memiliki akses yang memadai di infrastruktur internet yang diperlukan. Gambaran alur perangkat beroperasi. Nah, ini gambaran daripada PTP atau point to point. Jadi ini ada internet atau lokal internet dari suatu daerah tertentu. Misal saja ini ada perangkat yang terhubung untuk mendapatkan aksesnya atau modem demodulator. Jadi sinyal digital menjadi demodulator, ini dihubung menjadi sinyal dan nanti dihubungkan dari point to point, itu berarti satu arah saja. Kalau point to point itu berarti satu arah saja yang bisa berkomunikasi. Di sini digambarkan bisa mengakses web, di sini juga mengakses yang namanya gambar-gambar secara online. Nah, selanjutnya ada yang namanya PTMP atau point to multi point. Ini ada internet masuk ke settingan, masuk ke tower, ini dialurkan kepada banyak pelanggan. Jadi kalau point to point itu hanya satu pelanggan atau satu arah, kali ini beberapa arah. Penyebab kegagalan daripada investasi TI di bidang networking wireless access point atau menggunakan jalur akses wireless itu adalah satu, yang pertama adalah gangguan fisik, ya. Ada yang namanya loss atau line of sight, seperti pohon, gedung atau bukti yang menghalangi jalur loss antara dua perangkat yang sama atau berbeda. Kondisi cuaca yang ekstrim seperti hujan deras, kabut atau badai dapat mengurangi kualitas sinyal. Yang biasanya kalau ada hujan petir itu biasanya alat-alat yang berkaitan dengan wireless itu dimatikan karena dikhawatirkan gelombang elektromagnetik itu membawa yang namanya arus listrik, seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya intervensi lingkungan sinyal. Intervensi lingkungan sinyal dari perangkat elektronik yang lain atau jaringan wifi lain sekitar dapat mengganggu kestabilan koneksi. Jadi ketika kita menggunakan sama-sama wifi kecepatan yang namanya layanan itu biasanya agak terganggu. Yang kedua ada yang namanya penyebab kegagalan. Yang kedua adalah masalah konfigurasi, pengaturan frekuensi yang tidak optimal. Frekuensi itu berarti channel yang akan kita gunakan untuk mentransmisikan data yang kita berikan. Yang kedua ada kesalahan pengaturan antena. Yang ketiga ada yang namanya firmware yang usang. Yang ketiga ada perangkat keras seperti modem yang tidak spesifikasi. Yang selanjutnya ada yang namanya antena atau kabel.
gangguan jaringan. Kepadatan jaringan terlalu banyak perangkat yang terhubung dalam satu kanal yang menyebabkan penurunan performa. Biasanya itu karena saking banyaknya menggunakan wireless dulu itu saya gangguan karena intervensi. Jadi gangguan itu terganggu karena banyak yang menggunakan channel tersebut. Misal saja kita menggunakan sinyal frekuensi 5 titik sekian. Nah, yang lain juga sama. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya gangguan jaringan. Dampak kegagalan daripada gangguan jaringan itu yang pertama adalah downtime range jaringan. Jaringan tidak tersedia sehingga aktivitas pengguna terganggu. Yang kedua, penurunan throughput, kecepatan data berkurang drastis akibat gangguan sinyal. Ya jelas, karena sinyal tidak terhubung, biasanya itu sedang menikmati download atau upload itu biasanya langsung turun. Yang ketiga ada paket loss, data tidak terkirim atau hilang di tengah perjalanan yang menyebabkan lag atau gangguan pada aplikasi yang sensitif waktu itu. Yang selanjutnya instabilitas koneksi sering terputus atau tidak konsisten. Solusi untuk mencegah kegagalan yang pertama adalah perencanaan dan instalasi yang tepat. Ya, pastikan jalur loss bersih dari halangan. Yang kedua ada gunakan perangkatnya sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada pemeliharaan rutin. Jadi setelah kita buat yang kedua ada optimasi atau pemeliharaan rutin. Itu kita melakukan survei lingkungan atau survei lokasi untuk memilih frekuensi yang optimal dengan menggunakan alat seperti spectrum analyzer yang ada di HP juga ada. Yang selanjutnya sesuaikan arah antena yang tepat menggunakan alat pengukur sinyal. Yang selanjutnya ada pembarui firmware secara berkala untuk menjaga kompatibilitas perangkat. Selanjutnya monitoring jaringan. Gunakan perangkat lunak untuk memantau jaringan untuk mendeteksi gangguan lebih awal. Pantau kondisi perangkat secara rutin untuk mencegah kerusakan. Yang keempat, redundansi dan backup. Pasang jalur backup seperti koneksi fiber optik atau wireless LAN untuk mengurangi resiko downtime total. Langkah pemecahan masalah yang pertama ada identifikasi masalah, lakukan testing atau threshold untuk mengetahui lokasi gangguan yang pada jaringan. Yang selanjutnya periksa kondisi perangkat fisik dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya perbaikan masalah, atur ulang konfigurasi antena jika arah atau sudutnya salah. Yang selanjutnya ganti perangkat keras yang rusak seperti kabel atau antena. Yang ketiga, ubah frekuensi operasi jika terjadi intervensi. Nah, di sini saya sering terjadi gangguan intervensi itu karena intervensi itu sudah ada aturan bakunya dari pemerintah. Jadi tidak boleh menggunakan frekuensi sekian atau 4 sekian atau 5 titik sekian, itu boleh. Makanya frekuensi itu sangat berpengaruh, apalagi kalau frekuensi itu bisa mencakup luas, sudutnya kecil tapi jangkauannya luas. Ada juga yang jangkauannya kecil tapi sudutnya besar, artinya meskipun kecil tapi bisa membawa bandwidth banyak. Tapi ya sering digunakan banyak orang lah, seperti contoh 5 channel 5 atau channel 4 sekian. Nah, biasanya itu kadang kita ada dari Balmon atau Balai Monitoring itu mengatakan tidak boleh menggunakan frekuensi ini. Nanti khawatirnya itu berbentrokan dengan daripada Balmon itu yang biasa untuk digunakan pada pesawat terbang. Yang selanjutnya adalah evaluasi pasca perbaikan. Jadi uji stabilitas koneksi menggunakan alat uji seperti iPad atau aplikasi pemantauan lainnya. Dokumentasikan langkah perbaikan untuk referensi di masa depan. Terima kasih.